Oke, selamat siang. Jadi, selamat siang, pagi, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, gue hari ini punya seperti yang sudah ada di depan. Ini adalah SIC atau Super Imaginative Shogokin. Ini lini dari Bandai. Jadi, yang gue beli ini yang Kamen Rider Decade. Ini adalah SIC yang Kiwami Tamashii. Jadi, for information aja, SIC itu ada dua jenis. Yang satu yang ada yang reguler, ada yang Kiwami Tamashii kayak gini. Bedanya apa? Bedanya di scalingnya. Kalau Kiwami Tamashii ini kecil. Kecil, ini berarti kayak 3,75 inch mungkin ya, sekitar segitu. Kayak gitu. Terus ada yang bentuknya statue kalau nggak salah. Yang gue beli ini yang Kiwami Tamashii. Ini Kamen Rider Decade. Ini gue beli second. Pasti second lah ya, karena figur ini sudah discontinue. Entah gue lupa dari kapan. Kita bahas boxnya dari depan dulu. Ini ada cardnya yang buat dicantel di toko. Dia ada tulisan Mask Rider Decade dan ada foto figurnya. Lalu di sini ada Mika lagi ya. Tuh, ini di sini ada show off figurnya. Ada blade-nya, ada right booker, dan ada head sculpt Decade. Sini udah butek ya Mikanya karena udah kemakan umur. Sini ada tulisan Mask Rider Decade. Di sini ada logo Toei. Di sini ada tahun produksinya ya. Berarti ini figur diproduksi 2012. Sekitar 14 tahun yang lalu ya, sama kayak SHF Kamen Rider Oz yang kemarin. Kayaknya mereka bikin banyak figur ya di tahun 2012 ini. Terus di sini ada logo Bandai, ada logo Tamashii Nations. Oke, itu depannya. Sampingnya gini, basic aja. Ini juga sama. Di belakang ini ada pose-pose, referensi pose-pose sama foto-foto figurnya. Dan di sini kita ada ada foto yang dia pakai head sculpt yang Violent Emotion ya. Lalu di sini kita dapat stand base harusnya, tapi yang punya gua nih stand base-nya hilang. Dari owner yang sebelumnya stand base-nya udah nggak ada, jadi gua cuma dapat figurnya doang. Terus di sini ada series volumenya, jadi dia ada keluarnya volume gitu kayak komik. Yang ini kita dapat volume 25. Terus di sini ada tulisan-tulisan Jepang ya, nggak bisa baca juga. Bagian bawahnya ya kayak gini. Atasnya gitu doang. Oke, ini boxnya. Gue mau keluarin dulu figurnya. Oke, ini yang kita dapat dari boxnya. Jadi tadi udah di-tease kan ya di depan. Kalau di sini ada figurnya, ada right bookernya, ada blade-nya, ada kepala yang Violent Emotion. Di sini ada beberapa gagang untuk pistol maupun pedang ya. Ada 2 pasang head sculpt tambahan. Oh ini nanti ada kegunaannya. Oke, ini gua buka dulu dari blisternya ya. Oke, jadi setelah gua keluarin dari blisternya, sini ada beberapa kita dapat aksesoris. Lalu ada figurnya. Nah, part kecil ini, ya kan tadi gua sempet tease ya, part kecil kayak gini. Jadi sebenarnya dia di belakang sini itu ada lubang. Tujuannya adalah biar bisa dipasang stand base-nya. Jadi stand base-nya langsung dicolok ke sini. Nah, kalau lagi nggak pakai stand base, kita masukin itu. Tuh. Jadi kayak gini. Sekalian lihat detail figurnya ya. Jadi ini adalah SIC Kamen Rider Decade. Detailnya kayak gini. Khas SIC, dia lebih dibikin dibikin lebih lebay daripada desain Kamen Rider aslinya. Nih, kita bisa lihat ya dari kepalanya dulu. Kepalanya di sini bentuknya lebih dramatis lagi ya. Lebih dramatis dan lebih lebay gitu. Menurut gue ini keren banget sih desainnya. Ya masih based on original Decade-nya, tapi dibikin lebih serem gitu. Tuh, ini juga armornya dibikin lebih lah pokoknya ya. Karena kan kepanjangan SIC sendiri itu ada super imaginative, jadi lebih diimajinasikan lagi. Tuh. Ini beltnya. Ini event skala kecil pun mereka masih niat bikin sculpting beltnya ya. Di sini ada logo-logo Kamen Rider-nya gitu. Tuh.
Ini bagian kaki nih. Tuh. Coba ini kayak putihnya udah agak nguning ya punya gua. Nih belakangnya juga detail bagus banget. Tuh. Jadi ini Kamen Rider-nya V-taper ya punggungnya. Dia backnya gede banget loh, lihat. Jadi ada rasio dari pinggang ke latissimus dorsinya jauh nih. Gitu. Terus ini bisa ditarik ya. Oke. Ini figurnya overall cakep banget meskipun kecil banget. Terus kita lihat detail kepala yang kita dapat ini ada violent emotion ya. Nah, ini kan memang khasnya matanya emang agak nyatu gitu ya. Dan di sini dia bikin sebenarnya ini agak asimetris ya kalau kalian perhatikan. Gue gak tahu sengaja atau enggak, tapi sengaja atau enggak jadi bagus. Iya, jadi bagus. Menambah keabstrakan desain dari SIC itu sendiri. Tuh, cakep ya. Kenapa mereka nggak bikin lini ini lagi ya? Gue masih questioning sih. Maksudnya kenapa lini ini di stop? Padahal menurut gue potensial banget. Apalagi kalau mereka bikin yang versi Ultraman. Kayak bakal laku dah. Soalnya dulu tuh yang Ultraman pernah dibikin sama perusahaan third party dari mana ya? Taiwan atau Thailand kalau nggak salah. Tapi dulu jelek, jadi cuma satu batch doang terus sudahan. Oke, back to topic. Ini ada right bookernya. Bagus nih detailnya. Terus ini nanti bisa dipasang ke beltnya. Tuh ya. Ini bisa cabut. Nah. Jadi nanti kita mau bikin jadi pedang atau jadi pistol bisa. Suka-suka kita. Terus kita dapat ini optional handnya ada yang terbuka relax gini. Detailnya bagus-bagus aja sih sebenarnya, meskipun menurut gua ini kayak apa namanya dicetaknya tuh kelihatan banget gitu loh. Tuh. Soalnya kayak antar jari-jarinya masih ada apa ya kayak nyatu bekas cetakan gitu. Nah tuh kelihatan kan. Terus ada yang megang sesuatu. Nih, yang buat megang pedang. Megang pedang, megang pistol. Sini ada handle-nya. Biasa aja sih, hitam doang warnanya. Ini handle-nya. Tuh, ini kalau nggak salah handle yang buat pedang. Ini yang buat pistol. Begini doang sih. Oke, yang kita dapat di kotaknya itu doang. Kita akan bahas artikulasi dari figurnya nih. Oke, jadi kita mulai dari kepala dulu ya. Kepala dangaknya segini, turunnya segitu. Terus bisa miring kiri, bisa miring kanan, muter nggak bisa jauh, nggak bisa banget malah. Ketahan armor, kirinya ya bisa lah segitu tuh. Nah udah nahan armor nih, keren juga tuh. Oke, itu kepala. Terus tangan dulu ya, lengannya. Jadi armor bahunya bisa dibuka nih. Kalau yang ini segini doang karena dia ada sebelah beda gitu kan. Ini lebih tinggi nih. Kita coba yang sini aja nih. Nah, nih tangannya bisa segitu. Tapi bisa kita turunin jadi lebih lurus lagi. Ada bicep swivel. Terus ada kayak butterfly joint gitu di sininya. Dia bisa lebih masuk, keluar masuk gitu. Terus untuk artikulasi yang sikutnya segini nih. Lalu untuk apa namanya tangannya muter-muter aja sih. Ball jointnya nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu luas juga. Sekarang kita ke torso ya. Dia dangaknya bisa segini, ab crunchnya segini doang, nggak beda jauh. Kaki nendang ke depannya segini, terus nekuknya segini. Terus untuk pergelangan kakinya segini, diinjit segini, naik segitu. Gak ada ini di sepatunya nggak ada artikulasinya. Terus ini bisa diputer ya, meskipun nggak leluasa banget sebenarnya. Oke, itu artikulasinya. Sekarang gue mau coba ganti kepalanya.
Ini kan kepala yang basic ya. Kita mau ganti ke yang Violent Emotion karena kerenan yang Violent Emotion. Ini caranya tinggal kita tarik aja. Nah, dia packnya kayak gini. Tuh, kotak gitu. Ini juga adapternya kotak gini kalau kelihatan ya. Nah, sekarang kita ganti yang Violent Emotion kepalanya nih. Kita coba pasang dulu. Jadi kalian tinggal nyocokin lubangnya aja. Oke, sudah masuk. Jadi ini kepalanya kalau pakai yang Violent Emotion ya. Tuh. Keren banget sih. Terus gue mau masang pedangnya. Ini kita taruh dulu. Ini ada right bookernya. Jadi dia ada 2 lubang ya. Nih. Nah, ini untuk gagangnya di sini. Gagangnya kita pakai yang lurus berarti ya. Jadi ini tinggal kita pasang aja. Kebalik ding. Nah, kayak gini. Terus kita tinggal pasang blade-nya. Nah, nih pedangnya kayak gini. Dan kita pasang di tangannya. Tangannya nyopotnya gampang sih sebenarnya. Kayak gini, tinggal ditarik doang. Nah, kebetulan karena join tangannya tuh disatuin sama si tangannya, maksudnya join pergelangan tangannya tuh disatuin sama tangan opsionalnya. Jadi ya gue nggak terlalu takut patah lah. Ini udah dipasang, kita tinggal masukin aja pedangnya. Udah ya. Jadi kayak gini dia kalau lagi megang pedang. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Yang bisa di-review mungkin itu aja ya. Gua tertarik sama detail SIC ini karena dia agak beda aja sebenarnya dari SHF. Kalau SHF kan memang dibikin 1:1 dengan yang di TV gitu. Kalau SIC ini mereka lebih berani dengan menambahkan detail. Bahkan ada lore-nya sendiri sih SIC itu. Kalau nggak salah dibikin dalam bentuk majalah ya. Nih, cakep ya. Gue puas banget sama figur ini. Dan kalau kalian juga suka yang modelnya lebay-lebay, kalian bisa lirik SIC. Cuman sekarang udah nggak ada yang jual baru sih kayaknya. Dan gue saranin kalau mau beli juga yang reguler aja. Karena yang Kiwami Tamashii ini kecil banget. Ini tuh kayak nggak ada sejengkal gue. Tuh, nggak ada sejengkal. Jadi kecil. Kalau bisa di compare sama apa ya? Nih gue ada Blockis. Ini klasik kelas ya, klasik kelas Optimus Prime. Tuh, bahkan masih tinggian Blockis daripada ini. Jadi ini mungkin tingginya sekitar 10 cm lah ya. Kurang lebih sekitar 10 cm. Kalau yang ini kayak sekitar 12-13 lah. Jadi sekecil itu. Kalau dulu mungkin orang familiar dengan sizing segini. 3,75 inch nih orang familiar. Cuma kalau sekarang kayak nggak terlalu ya. Oke, jadi gitu aja mungkin ya dari gua reviewnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa nantikan video-video gue yang berikutnya. Terima kasih banyak.